4. Mama udah fasilitasin kamu, udah masukin kamu ke les privat yang mahal, tapi mana hasilnya? Peringkat malah turun. Dasar anak enggak tahu diuntung ya kamu Janita. Mama enggak mau tahu pokoknya ini pertama dan terakhir kamu dapat peringkat 2. Ucapan Ibu Janita setelah menamparkan Janita. Setelah menamparkan Janita, Ibu Janita meninggalkan Janita sendirian di parkiran. Janita yang berada di parkiran pun menangis sambil memegangi pipinya yang telah ditampar ibunya. "Janita, kamu enggak apa-apa kan?" teriak Manohara dari arah belakang. Ternyata Manohara mengikuti Janita ke kantor ibunya untuk memastikan bahwa Janita baik-baik saja. "Ngapain lo ada di sini? Ini semua juga gara-gara lo kan? Coba lo enggak masuk 12 IPA 1. Pasti semua ini enggak akan terjadi. Lo juga ngapain sih ngikutin gue? Dasar cewek cupu, jelek, enggak pantas lo ada di kelas 12 IPA 1. Teriak Janita kepada Manohara dan mendorong Manohara sehingga Manohara hampir terjatuh ke lantai. Tapi ternyata ada seseorang yang menangkap Manohara dari arah belakang. "Lo enggak apa-apa," ucap lelaki itu dari arah belakang. Manohara pun menoleh ke belakang, ternyata ia adalah Ramli. Manohara terdiam kaget karena Ramli menolongnya. "Ngapain sih lo malah bantuin si cewek cupu?" ucap Manohara kepada Ramli. "Berhenti panggil dia cewek cupu. Nama dia itu Manohara bukan cewek cupu, lagi pula enggak seharusnya lo kasar sama dia," ucap Ramli. "Ark sialan," teriak Janita lalu meninggalkan Ramli dan Manohara. "Lo enggak apa-apa kan?" tanya Ramli kepada Manohara. "Enggak apa-apa kok, lagi pula itu juga salahku," jawab Manohara kepada Ramli. Mereka berdua pun keluar dari parkiran mobil dan berjalan keluar kantor. "Itu bukan salah lo kan enggak ngelakuin apapun, lo cuma ngalahin Janita doang dan itu hal yang wajar dilakuin sama semua orang," ucap Ramli sambil memberikan minuman dingin kepada Manohara. "Iya sih, tapi kan karena aku ngalahin dia jadi dimarahin sama ibunya sampai ditampar juga Ram," jawab Manohara sambil membuka botol minum pemberian Ramli. "Ya ibunya Janita emang kayak gitu, punya ambisi besar terhadap Janita. Janita itu dididik keras sama ibunya, ya gitu deh jadinya," ucap Ramli. "Kok kamu tahu? Jangan-jangan Janita pacarmu ya?" tanya Manohara kepada Ramli dengan raut wajah sedikit murung, takut jika perkataan Manohara dibenarkan oleh Ramli. "Enggak lah, mana mau gue pacaran sama orang songong kayak dia, gue tahu ya karena nyokap dia teman kerja bokap gue, jadi ya gue bisa tahu. Emang si Janita sempat suka sama gue tapi gue tolak, enggak tahu deh sekarang dia masih suka sama gue atau enggak, bukan urusan gue juga," jawab Ramli. "Ngomong-ngomong maafin gue ya, kemarin perkataan gue kasar sama lo, sampai lo gue permaluin di depan umum," ucap Ramli meminta maaf kepada Manohara. Manohara pun terdiam sesaat karena kaget dan senang mendengar perkataan Ramli. Jantungnya berdebar-debar, senyumnya kembali hadir menghiasi wajahnya. "Mano, kenapa malah diem aja ngeliatin gue? Di mata gue ada blacknya ya? Atau di gigi gue ada cabenya?" tanya Ramli sambil melihat Manohara. Maaf Ram, enggak ada belek di mata, enggak ada cabai di gigi juga hehehe. Iya enggak apa-apa kok Ram, setiap manusia akan punya kesalahan dan kita harus memaafkannya dengan ikhlas," jawab Manohara sambil tersenyum. "Ya udah kalau gitu gue pulang duluan ya," ucap Ramli sambil berjalan meninggalkan Manohara. "Hati-hati Ram," jawab Manohara. Sepanjang jalan menuju rumah, Manohara hanya tersenyum-senyum sendiri. Sampai-sampai, "Mbaknya orang gila ya? Enggak ada angin enggak ada hujan senyum-senyum sendiri," ucap lelaki yang sedang melewati jalan dengan mengendarai motor. "Hah, dasar ya enggak tahu orang lagi senang aja," jawab Manohara. Namun percuma orang itu tidak akan mendengar perkataan Manohara, karena motornya sudah melaju dengan kencang.
Sesampainya di rumah, Manohara ganti baju, makan siang lalu tidur karena kecapean. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap gadis di balik pintu rumah Manohara. Manohara pun terbangun dari tidurnya. Waalaikumsalam, Manohara menjawab salam sambil membuka pintu rumahnya. Diva, kok tahu rumah aku? Tanya Manohara. Diva, gitu loh, apa sih yang aku enggak tahu, hehe, jawab Diva sambil menaruh buah di meja tamu Manohara. Setelah Manohara mempersilahkan Diva untuk masuk kamarnya, Manohara menceritakan kejadian tadi sepulang sekolah ke Diva. Hah, serius men, si cowok tengil itu baik juga ya ternyata, ucap Diva. Manohara hanya tersenyum mendengar ucapan Diva. Div, kayaknya aku suka deh sama Ramli, jadi. Sebenarnya udah dari pertama kali aku lihat dia sih, ucap Manohara malu-malu. Enggak heran sih kalau kamu suka sama Ramli, Mano, dia kan emang cowok keren di sekolah kita, siapa sih cewek yang enggak suka sama dia, ya aku enggak suka sih sama dia, abis dia tengil sih orangnya, ucap Diva sambil melihat-lihat isi kamar Manohara. Ya gimana Div, hati kan enggak ada yang bisa ngatur, ucap Manohara. Bisalah, kamu sendiri yang harus atur hatimu. Jangan sampai memilih orang yang salah, jawab Diva mematahkan argumen Manohara. Iya sih Div, aku sadar, emang aku enggak cocok sama Ramli. Secara dia ganteng, keren, idola sekolah, sedangkan aku apa, cewek cupu yang cuma bisa berharap bisa jadian sama Ramli, ucap Manohara sembari memeluk boneka miliknya. Maksud aku bukan gitu Mano, jangan insecure gitu dong. Kita itu harus bersyukur sama apa yang udah kita miliki sekarang. Jangan insecure pokoknya. Di dunia ini enggak ada manusia yang sempurna Mano, termasuk Ramli, jawab Diva sambil tersenyum. Gimana enggak insecure? Dari dulu aku enggak punya teman cuma karena penampilanku cupu, ucap Manohara sedih. Kamu beneran suka Mano sama Ramli? Tanya Diva. Ya serius Div. Masa aku bohong sih sama best friendku, ucap Manohara sambil meyakinkan Diva agar percaya padanya. Gimana kalau kita bikin Ramli suka sama kamu men? Jadi kamu harus bisa menaklukkan hatinya Ramli yang sekeras batu itu, ucap Diva. Halah, apa bisa Ramli suka aku Div? Cukup aku mencintai dia dalam diam aja udah bikin aku bahagia kok Div. Aku enggak harus memiliki Ramli, ucap Manohara sambil memainkan handphonenya. Yang namanya mencintai ya harus memiliki dong Mano, emang kamu bakal bahagia kalau seandainya Ramli sama orang lain? Jawab Diva. Ya bahagia dong, kalau dia bahagia, aku juga bahagia, asek, ucap Manohara sambil tertawa. Hahaha munafik Mano, jawab Diva. Lalu mereka berdua pun terdiam sejenak. Dan tiba-tiba, men, aku punya ide biar Ramli bisa suka sama kamu, teriak Diva dan membuat kaget Manohara. Hah, ngagetin aja Div, apa Div? Jawab Manohara sambil menaruh handphonenya di kasur. Jadi gini, bersambung.